Syukur pada Tuhan. Kalau tahun 2024 ini sudah akan berakhir, itu semua karena penyertaan Tuhan yang ajaib. Kita angkat satu pujian, aku punya Tuhan yang besar. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh. Kita mau mengagungkan Tuhan, sebab Dia Tuhan kita. Amin, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman
pagi hari ini? Amin. Amin. Mari berikan salam kiri kanan kita. Kita mau ucapkan, Yesus telah lahir untuk kamu. Haleluya. Masih semangat atau sudah capek? Masih semangat, kita bangkit berdiri. Kita mau rasakan sukacita sorga di tempat ini. Gita sorga bergema. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Sejati, amin. Amin. Dia yang penuh kasih, dia yang penuh hikmat, dia yang penuh mulia. Kita angkat pujian ini, kau 1, 2, 3. Kayaknya gak enak kalau gak bergoyang ya. Baik, berdiri lagi Bapak Ibu Saudara. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Semuanya goyang ya. Kau 1 penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Kau mulia, kau
melihat wajah-wajah yang penuh sukacita pagi hari ini. Amin. Amin. Sebab dia sudah lahir buat kita. Dia mati buat kita, bahkan dia bangkit naik ke surga untuk kita semua. Kita angkat pujian ini. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman yang turun ke bumi, yang dari sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, yang menebus dosa dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman yang turun ke bumi, yang dari sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, yang menebus dosa dunia. Jadi glory bagi Sang Raja, oh jadi glory bagi Sang Raja, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, takkan terasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, amin. Glory bagi Sang Raja, oh jadi glory bagi Sang Raja, jadi glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan mari serukan, hey hey, hey hey, oh Yesus Sang Raja, oh mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey hey, oh Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Takkan terasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory bagi Sang Raja, nyanyi glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari rayakan, mari rayakan dan lagi sekali mari rayakan, mari rayakan dan jadi. Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri.
kita mau selalu terhubung pada Tuhan. Karena Dia yang melayakkan setiap kita untuk hadir menghampiri tahtanya. Dengan segala kelemahan kita, dosa kita, tapi Dia yang turun menghampiri kita untuk menyelamatkan kita semua. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan dengan kelahiran-Mu Tuhan, kami mengucap terima kasih bersyukur. Engkau sudah memimpin menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Supaya puji-pujian kami naik di hadapan-Mu Tuhan. Menyenangkan Engkau. Supaya hadirat-Mu Tuhan turun di tempat ini memenuhi kami semua Tuhan. Kami rindu, kami haus ada hadirat-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dia Tuhan. Pakai dia Tuhan. Supaya firman Tuhan yang akan disampaikan akan memberi kami kekuatan. Kami semangat baru untuk memuliakan Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang telah mendengar Tuhan. Urapi kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka ada roh-roh jahat yang ingin mengganggu firman-Mu Tuhan. Kami sehati, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Kami akan duduk diam untuk mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Ada haleluya, ada sukacita, amin. Saya yakin, saya percaya setiap hari Natal itulah hari yang ditunggu-tunggu. Dan biasanya kalau hari Natal itu biasanya anak-anak itu menunggu apa kira-kira? Hadiah. Enggak anak-anak, enggak ibu-ibu, tidak bapak-bapak, pasti diwarnai dengan yang namanya sesuatu yang apa? Baru. Sepatu baru, baju baru, itu tidak salah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, Natal itu apa? Natal itu kan kelahiran Yesus. Setuju ya? Berarti kalau kelahiran Yesus, kalau ada anak lahir atau anak ulang tahun, yang kasih kado siapa? Kita atau anak itu? Kita. Hari ini kita merayakan kelahiran Yesus. Berarti yang harus kasih kado siapa? Tetapi yang suka minta baru-baru siapa? Jadi Tuhan mungkin bingung. Ini kok setiap tahun saya yang ulang tahun, kok kamu yang minta hadiah? Tetapi Tuhan tidak mempermasalahkan hal itu. Yang terpenting pada saat hari Natal ini, kita juga jangan lupa kasih hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Minimal kasihlah ucapan kanan kiri. Katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Katakan belakangmu, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan memberikan tema yaitu arti Natal. Coba kita semua buka di dalam Lukas 2, mari kita semua bangkit berdiri. Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, kita bergantian bapak-bapak atau kaum pria membaca ayat 8, ibu-ibu atau wanita membaca ayat yang ganjil, yang 9, sampai ayat 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 bapak-bapak. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat, ingat ya, sangat apa? Ketakutan. 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sama-sama, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu lihat, kita sudah tahu cerita ini. Yang mendatangi gembala-gembala adalah siapa? Malaikat. Harusnya ini adalah berita apa? Sukacita atau duka cita? Harusnya ini mendatangkan kebahagiaan atau mendatangkan ketakutan? Kebahagiaan. Tetapi perhatikan baik-baik. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, sesuatu yang asing, manusia respon pertama kali hanya satu, takut. Cuman satu, apapun itu. Kalau Bapak Ibu pergi ke luar negeri sendiri, pasti respon pertama takut.
Ketika kita keluar, terus kena ada orang yang menyamperi kita, respon pertama kali, takut. Anak kecil tidak pernah diajari takut, tapi mereka dari lahir sudah bawaan DNA-nya takut. Lihat di sini. Padahal ini berkat yang datang, respon pertama takut. Coba kita lihat lagi. Matius 1 ayat 20. Matius 1 ayat 20 di sana dikatakan, saya akan bacakan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut. Respon yang pertama kali ketika berkat luar biasa. Yusuf ini, kala-kala nabi. Hebat ini. Dia yang menjadi bapa daripada Yesus. Meskipun itu pun bapa tiri. Karena Yesus lahir dari Roh Kudus. Tetapi Yusuf dikasih tanggung jawab untuk membesarkan Yesus. Berarti karakter Yusuf luar biasa. Itu toh yang datangnya malaikat. Yusuf pun respon pertama takut. Apakah cuma Yusuf yang takut? Kita lihat lagi. Lukas 1 ayat yang ke-30. Lihat ada gembala, ada Yusuf. Di sini kita lihat ayat 30. Kita lihat respon daripada Maria. Kata malaikat itu kepadanya, kepada Maria. Apa? Jangan takut. Hai Maria. Ketakutan itu nggak perlu diajari. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, arti Natal itu memang hari yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Tetapi hari Natal itu punya kuasa untuk menghilangkan ketakutan. Katakan amin. Kelahiran Yesus itu punya power. Manusia harusnya sukacita, yang ketakutan harusnya iblis. Amin. Iblis harusnya takut karena inilah fobia yang ribuan tahun lalu sudah digenapi. Aku akan mematahkan, menginjak, menghancurkan kepalamu. Itu nubuat-nubuat untuk iblis dihancurkan. Itu sudah terjadi di zaman ini. Harusnya yang mengalami ketakutan adalah iblis. Makanya iblis memakai Herodes. Untuk apa? Membunuh anak-anak. Lihat, Herodes sangat takut. Dia sudah dikuasai iblis. Anak-anak bukan satu orang yang dibunuh, bukan 2 orang. Tetapi semua anak yang di bawah 2 tahun dibunuh semua. Ini dia. Nah, hari ini saya akan membahas 3 hal saja. Pertama, mengapa manusia bisa takut? Kedua, kapan manusia pertama kali takut? Ketiga, apakah ketakutan manusia itu berasal dari Allah? Mari kita belajar tentang sejarah ketakutan. Ketakutan itu tidak serta-merta muncul begitu saja, tetapi kalau kita mau melawan ketakutan, kita harus tahu sumbernya. Ketika kita sudah tahu sumbernya, kita akan tahu cara menanganinya. Makanya waktu kemarin COVID itu harus tahu jelas sebelum menemukan obatnya, menemukan vaksinnya, harus tahu jelas COVID itu muncul di pertama kali di mana. Betul kan? Selalu yang dicari itu sumber awal munculnya. Hari ini kita akan tahu. Lihat, Kejadian 3 ayat yang ke-6. Kita akan belajar bersama-sama. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ini mempunyai pengertian yang dalam Bapak Ibu. Jadi ternyata kalau dalam bahasa aslinya ini pengetahuan baik ini ada macam-macam bahasa Ibrani, tapi tidak akan saya bahas di sini. Mungkin di lain waktu. Tetapi kita akan lihat efek daripada ketika Hawa memakan buah ini, lihat, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya.
Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakannya. Lihat efek pertama, terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka apa? Telanjang. Kemudian apa? Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8 Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Ketika mereka yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk bersembunyi. Saya mau tanya Bapak Ibu, sebelumnya apakah manusia pernah tahu bersembunyi? Enggak pernah. Manusia itu diciptakan Allah dari lahir berani. Katakan kiri kananmu, berani. Tetapi ini efeknya, efek pertama kali ketika memakan buah itu bersembunyi. Bersembunyi karena apa? Takut. Terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat 9 saya bacakan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu berfirman, di manakah engkau? Ayat 10 kita baca, 1, 2, 3. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Lihat, ternyata sumber manusia bisa takut adalah karena manusia sudah memakan buah pengetahuan baik dan jahat, sehingga DNA manusia itu menjadi rusak. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan itu sudah mendesain manusia begini, sama saja ketika mobil solar dan mobil bensin atau diisi premium ataupun pertamax itu dari pabriknya sudah didesain. Memang sama-sama jalan. Mobil solar juga bisa jalan, mobil bensin bisa jalan. Sama-sama bisa angkut penumpang. Tetapi dari sononya di pabrik disetel, ini hanya khusus untuk solar. Ini hanya khusus untuk premium. Kira-kira Bapak Ibu, kalau yang solar diisi bensin, apa akibatnya? Biasanya bapak-bapak yang tahu. Apa akibatnya? Macet, rusak. Oh, saya mau isi pertamax yang paling mahal sekalian. Percuma. Kebalikan. Yang solar diisi pertamax, dikebalik bolak-balik. Enggak bisa. Karena itu sudah didesain oleh pabriknya. Untuk masing-masing tidak boleh dilanggar. Demikian manusia itu Bapak Ibu tidak perlu memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena manusia itu dikatakan sudah segambar serupa. Perfect, sempurna. Tetapi dengan dia memakan buah itu sehingga DNA manusia menjadi rusak. Lihat, yang dia makan adalah buah pengetahuan baik dan jahat. Saya umpamakan ini. Nah, gelas. Otak kita hanya bisa menampung segelas ini. Tetapi pengertian dari memakan buah itu anggap 1 galon. Kira-kira ini kalau diisi 1 galon, dipaksakan akibatnya apa? Pecah. Maka betullah menurut firman Tuhan, coba kita lihat. Menurut firman Tuhan, di dalam Kejadian 6, kita lihat nih, Kejadian 6, ayat yang ke-11. Firman-Nya, kita baca bersama-sama, Kejadian 6 ayat 11. Lihat. Kejadian 6 ayat yang ke-11, sebentar. Adapun bumi itu telah apa? Rusak di hadapan Allah. Ini ada banyak. Ada banyak. Ayat 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak besar. Yang rusak itu apanya? Apa pohon-pohonnya? Atau buah-buahnya? Atau tanamannya rusak? Atau apa yang dimaksud rusak ini? Yang rusak adalah manusia. Apanya? Lebih tepat kejahatan. Kenapa? Karena Bapak Ibu, Kejadian 6 ayat yang ke-5, efek dari memakan buah itu, Kejadian 6 ayat 5,
ketika dilihat Tuhan bahwa kejadian manusia di muka bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu apa? Membuah. Ayo buah. Membuah apa? Buah kejahatan. Sejak manusia memakan, dia jadi tahu baik dan jahat, tetapi manusia cenderungnya melakukan yang jahat. Ini kalau robot ini dia sekarang kan di Jepang atau di Cina di mana sudah banyak robot pelayan, robot antar makanan, robot bisa bikin masakan. Itu memorinya kalau ada kena hack serangan itu jadi rusak. Harusnya dia robot melayani manusia, dia malah robot untuk membunuh manusia. Sering lihat film-film itu. Ini dia efeknya. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat seperti virus yang masuk. Dia merusak total pikiran manusia, jiwa manusia. Lihat, yang rusak itu apanya? Mungkin kita berkata, oh yang rusak sepele. No. Lihat, sejak manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, pertama, tubuhnya yang tadinya seperti Allah tidak bisa mati, kekal untuk selama-lamanya, maka efeknya apa? Manusia mengalami namanya kematian. Di tubuh mengalami apa lagi? Sakit. Roh, apa? Kan tubuh manusia terdiri dari 3, tubuh, jiwa, roh. Rohnya, kalau kita lihat, rohnya manusia itu dikatakan putus hubungan dengan Tuhan. Lebih parahnya lagi terletak di mana? Di dalam jiwa. Lihat, jiwa itu terbagi dari 3. Pikiran, perasaan, kehendak. Pikirannya sudah rusak. Perasaannya sudah tumpul. Ada banyak di perjanjian baru, lihat, pikiran terkutuk. Perasaan kehendaknya sudah tidak sesuai dengan Allah. Di sini dikatakan efek-efek berikutnya selain takut, mereka malu. Selain itu ada efek lain bawaan manusia ketika mereka memakan buah itu, maka lihat ketika Tuhan bertanya, Hawa, kenapa kamu makan? Dia berkata, Adam, kenapa kamu makan? Dia berkata apa? Istriku yang kasih. Tuhan tanya istrinya, kenapa kamu kasih suami kamu? Itu ular yang kasih. Apa artinya ini? Suka mengkambing hitamkan orang lain. Efeknya, dasarnya dari sini Bapak Ibu. Makanya kalau satu produk itu rusak harusnya dimusnahkan. Upah dosa maut. Tetapi karena Yesus sangat sayang kepada saya dan saudara. Ini menurut saya gila. Gak masuk di pikiran saya. Udah gak bisa mikir lagi. Karena sayang. Seharusnya Bapak Ibu, kalau coba kita berpikir sehat aja. Kalau kita lihat barang kita rusak udah gak bisa diperbaiki lagi. Buang, bikin yang baru. Tapi Tuhan, puji Tuhan, tidak membuang kita semua. Amin. Tuhan tidak membuang kita. Dia melihat, aduh udah rusak, saya perbaiki. Masih gak bisa. Oleh karena itu dia sampai rela mengosongkan dirinya. Menjadi hina. Coba, apakah di sini ada yang lahir di kandang? Tidak ada. Gak ada yang lahir di kandang. Yesus lahir di kandang. Level terbawah. Supaya apa? Supaya kelahiran Yesus bukan hanya untuk orang kaya, orang pintar, tetapi untuk seluruh manusia. Amin. Kelahiran Yesus memperbaiki DNA manusia yang rusak. Makanya Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru muncullah kata manusia baru. Manusia baru.
muncullah kata lagi, lahir baru. Dua kata ini menjadi kesukaan. Kalau kita sudah tahu ternyata ketakutan itu bukan didesain oleh Allah, tetapi kerusakan manusia, efek dahsyatnya seperti ini. Maka kalau kita tahu ini, kita bisa tahu obatnya. Amin. Coba kita buka 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 belas. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Kita baca pelan-pelan di sini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saya mau jelasin ini ya. Ini dulu, yang bagian A dulu. Coba Bapak Ibu baca 1 Yohanes 4 ayat 8. Di sana dikatakan, dijelasin. Sebab bagian terakhir, Allah adalah kasih. Saya harus pelan-pelan di sini supaya kita nggak bingung. Jadi artinya apa? Di dalam kasih itu tadi apa? Allah itu adalah kasih. Jadi di dalam Allah, di dalam Yesus, ketakutan hilang. Simpel ya. Jadi Yesus itu bukan mengandung kasih. Kalau saya dan Bapak Ibu, di dalam kita mempunyai sifat kasih. Tapi Yesus, di dalam Yesus bukan kasih. Bukan mengandung kasih. Karena kalau mengandung kasih ada kandungan-kandungan yang lain. Di dalam Yesus, kasih. Kasih itu Yesus. Zero kejahatan. Katakan amin. Jangan sekali-kali orang Kristen menyalahkan Tuhan. Ini karena engkau kenapa menyakiti saya? Ini karena seolah-olah Yesus jahat. Ada lagu yang lama itu. Yang sangat, udah mungkin lupa. Mungkin Pak kami ingat. Yesus tidak pernah salah. Biasanya muncul di waktu kematian. Yesus salah. Tuh, apa yang dia perbuat? Apa? Baik. Buat siapa? Saya. Yesus tidak pernah salah. Kalau Bapak Ibu lagi mengalami kebimbangan, sudah mulai pikiran kita arah-arahnya, mulai mengkambing hitamkan Yesus, nyanyikan pujian ini, maka roh akan menjamah pikiran kita. Kalau kita sudah mulai menyalahkan Yesus, lihat mata saya ini, maka mujizat tidak akan datang kepada Bapak Ibu. Mujizat itu tidak akan pernah datang, tidak akan bisa berkompromi kalau umatnya yang sudah ditolong malah dia menyalahkan Allah. Maka mujizat, doa, puasa, semuanya menjadi tidak ada artinya. Tetapi ketika ada sesuatu yang terjadi yang tidak enak, kita tetap mengucap syukur dan berkata, Yesus, engkau tidak pernah Allah. Maka apa yang dialami Ayub, mengalami pemulihan, itulah yang akan dialami kita. Amin. Kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Lihat, berikutnya. Saya mau katakan, di dalam bagian B, kasih yang sempurna, 1 Yohanes 4 ayat 18, di bagian B, kasih yang sempurna, apa? Melenyapkan ketakutan. Kita tidak perlu meragukan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan tadi apa? Sudah sempurna. Nah, ini dia. Yang tidak sempurna adalah kasihnya siapa? Saya dan saudara. Sama seperti lagu. Apa tuh? Syahrini. Ya. Maju mundur cantik, cantik. Kita kan sering begitu.
Kasih kita sering setengah-setengah, enggak sempurna. Kadang kalau diberkati maju, tapi ada juga yang diberkati justru malah mundur. Ada juga yang ketika mendapatkan masalah dia maju, tapi ada yang mendapatkan masalah mundur. Kita udah gak bisa lah menyalahkan siapa-siapa. Bapak Ibu, efek dahsyat, efek merusak ketika manusia memakan buah itu, tidak ada yang bisa menyelami pikiran manusia itu menjadi liar, menjadi luar biasa. Saya pernah ada cerita di sini, ini kisah nyata, baru-baru ini viral, bahwa seorang anak masih remaja membunuh orang tuanya. Bapaknya, mamanya, neneknya, kalau nggak salah, yang selamat mamanya kalau nggak salah. Jam 1 dia masih normal, masih WA sama temennya. 1:30 dia sudah menikam. Pertanyaannya, diselidiki. Apakah anak ini mengalami pembulian? Tidak. Apakah anak ini suka bully orang? Tidak juga. Apakah anak ini anak miskin? Enggak. Dia justru anak yang menengah ke atas. Sekolahnya baik-baik. Semuanya enggak. Jadi psikolog yang menangani dia sendiri enggak ngerti. Cara berpikir kenapa dia bisa melakukan itu? Menurut kesaksian anak ini, ada bisikan, bunuh. Lihat. Efek penghancur. Sehingga pikiran manusia menjadi pikiran terkutuk. Karena orang ini, anak ini, tidak hidup di dalam Tuhan. Jangan berkata, saya rajin gereja, saya menjadi pelayan. Tidak menjamin. Bapak Ibu, lihat. Kasih yang di sini dikatakan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, itu harus jangan maju mundur. Kita mempunyai kasih itu harus totalitas. Kita harus percaya. Benar-benar totalitas. Tuhan, saya mengasihi engkau ya, saya yakin mengasihi saya 100%. Tetapi belajarlah untuk mengasihi Tuhan seperti hukum yang pertama. Kasihilah Tuhan dengan segenap. Artinya apa segenap itu? Sempurna. Amin. Kalau Bapak Ibu masuk 2025, kasihnya kepada Tuhan setengah-setengah, maka jangan heran berkat Tuhan setengah-setengah. Karena Tuhan tidak pernah setengah-setengah mengasihi kita. Tuhan tidak berkata, saya mati sebelaja, tangan kanan mati, tangan kiri nggak usah. Tidak. Tuhan benar-benar habis-habisan. Gak ngerti saya. Ini di luar rangka berpikir saya. Kok bisa-bisanya Tuhan yang dahsyat, yang agung, yang besar, itu mengosongkan dirinya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya video YouTube ya. Bumi itu hanya kecil, planet, sampai planet yang udah besar banget. Bahkan pasir pun, bumi seperti pasir pun udah gak kelihatan sama sekali. Tapi di situ mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Amin. Berikutnya lagi, di bagian C. Di sana dikatakan, sebab ketakutan mengandung apa? Hukuman. Ingat, efek dari manusia melanggar memakan buah itu, maka muncullah kutuk. Engkau akan bersusah payah, melahirkan kesakitan, ada tumbuh semak belukar, luas segala macam. Itu memang kita alami efeknya. Karena ketakutan itu mengandung hukuman. Kalau kita tahu ketakutan itu mengandung hukuman, kenapa kita harus takut? Ada satu hal yang saya tahu dan menjadi pegangan saya, Bapak Ibu dengarkan ini. Ini mungkin menjadi sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Ingat, makanan dari setan adalah takut. Sekali lagi,
Setan paling suka dengan yang namanya takut. Makanya setan menurut Alkitab itu digambarkan seperti apa? Singa yang apa? Mengaum. Waktu dia menggoda Hawa, dia tidak ancam pakai pisau, dia tidak mau gigit bisa ular, enggak. Tapi dia menggunakan mulutnya. Setan itu paling, coba. Dimanapun kalau kita misalnya, wah ada orang yang malam-malam takut sendirian, tiba-tiba lihat, ada apa setan, langsung hilang. Itu namanya setan yang pengecut siapa? Kita atau setan? Dia lewat, lari. Terus kita yang takut, padahal aslinya setan yang takut. Kalau misalnya setan berani, dia nongol terus dong di situ. Betul ya? Betul. Logika kita harus kita mainkan di sini. Ada gayung, gelotak, setan. Saya bilang setan itu adalah makhluk yang paling pengecut. Kalau dia berani, kenapa dia datang hanya sebentar, langsung dia hilang. Bapak Ibu, tolong. Jangan kasih setan makan dengan ketakutanmu. Apalagi kita sampai bawa-bawa. Apalagi sesajen, ayam, kopi, apa. No. Saya pernah ajari jemaat, bapak-bapak kalau keluar kota atau ke hutan, jangan, pernah saya ke Lawang Sewu, itu diajak, waktu saya masih kecil, saya diajak ketok-ketok. Saya bilang, ada rumah, ada tuan rumahnya, saya tunggu-tunggu. Lawang Sewu pintunya banyak, setiap diketok, dibuka, nggak ada orang. Pulang itu saya berpikir, orang itu gila ya, ngetok-ngetok orangnya nggak ada. Ternyata ngetok, misi mbah mau masuk. Ada pohon besar mau buang air kecil, misi mbah, jangan. Kalau perlu, ada pun itu dalam nama Yesus. Katakan apa? Dalam nama Yesus. Jangan misi mbah, itu di sini mungkin nggak ada. Tapi yang bagian Jawa Timur selalu tradisinya misi mbah, mbahmu. Mbahnya siapa ini? Ingat, kita justru harus lebih takut kepada Tuhan dari kepada siapa? Iblis. Amin. Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada siapa? Allah. Kemudian yang kedua, lawanlah iblis. 2025 ini jangan takut dengan setan. Karena setan justru yang takut dengan kita. Katakan amin. 1 Yohanes 4 bagian terakhir, bagian D. Lihat ini, jangan takut loh. Di sini dikatakan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi Bapak Ibu, orang Kristen itu bawaan dari lahirnya udah gak boleh takut. Tidak boleh takut. Karena Tuhan tidak mendesain manusia untuk menjadi takut. Berbeda ya, berarti Pak nggak boleh kita takut dengan Tuhan, nggak. Arti takut akan Tuhan itu adalah hormat dan kita taat dengan penuh kasih. Takut ini lebih sifatnya negatif. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Artinya apa? Orang yang hidup di dalam Allah tapi masih takut, berarti ia tidak percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Orang yang takut adalah orang Kristen yang menghina kehebatan Allah. Seumpama kita masuk kebun binatang, kita udah masuk mobil mewah, nggak usah mobil, tank baja. Kita masuk tank baja, kita masuk kebun binatang. Kemudian di situ ada singa, ada beruang, di situ ada serigala. Kemudian kita berkata kepada sopir, "Pak, saya takut." Lihat, logiknya seperti itu. Kita itu hidup di dalam Tuhan, ada shield atau perlindungan. Ada perlindungan. Kita yang tidak bisa melihat, tetapi saya banyak kesaksian. Jemaat-jemaat saya yang bisa lihat, dia bilang, ada
seperti selimut yang tidak kasat mata ini melindungi. Berarti itu benar. Di dalam kisah Ayub, setan tidak bisa masuk. Makanya Bapak Ibu selalu doakan ini di dalam, pagari rumah ini dengan malaikat surgawi. Karena setan pun mau masuk rumah kita, dia harus izin Allah. Amin. Kalau mau buka usaha, jangan dijampi-jampi, jangan disiram-siram. Berdoa, berlutut dalam nama Yesus. Gratis. Amin. Lihat di sini yang kedua. Orang Kristen yang takut adalah orang Kristen yang tidak kenal baik backingannya. Backingan kita itu luar biasa Bapak Ibu. Kenapa orang itu takut? Karena orang itu tidak punya pengalaman. Ada satu cerita. Ada seorang sirkus, jadi ada tali dari sana ke sini, tipis, cuman sebesar begini. Itu ditebing, jadi ditebing dipasangi tali. Kemudian yang sirkus ini, bapak ini, dia berjalan-jalan, naik turun, lompat, muter-muter. Orang-orang semua tepuk tangan, tepuk tangan. Heboh. Mereka tuh hebat. Habis begitu, sirkusnya berkata, apakah saya hebat? Hebat. Kalau begitu, siapa yang mau saya gendong melewati ini dari sini ke sana? Diem semua. Satu pun tidak ada yang berani. Tiba-tiba ada anak kecil. Pak, saya mau. Oh, mau ya? Naik. Dia lewat dan berhasil. Semua tepuk tangan semua. Setelah selesai ditanyai, nak, kamu kok berani, nak? Masa kamu berani? Itu lo jurangnya lo dalam sekali. Tahu jawaban anak ini? Itu bapak saya. Kalau kita takut, berarti jangan-jangan bapak kita bukan Yesus. Kalau kita berani, itu berarti kita mengakui bapak kita adalah bapak yang luar biasa. Bukankah kita sering menyanyi, engkau luar biasa, Yesus hebat, Yesus dahsyat. Tetapi ketika menghadapi badai, seperti Petrus, tenggelam. Lihat di sini Bapak Ibu. Yang kedua, jangan menjadi Kristen katanya. Jadilah seperti Ayub, hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tetapi setelah dia melewati ujian, dia berkata apa? Sekarang mataku melihat engkau. Ini dahsyat dan luar biasa. Jadi Kristen itu menghilangkan ketakutan itu adalah yang terakhir. Harus punya pengalaman dengan Bapa kita, dengan Yesus. Saya bacakan ayat terakhir, Mazmur 37 ayat 25. Ini menjadi pegangan, menjadi jimatnya orang Kristen. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya jadi pengemis. Daud berkata, tidak pernah saya lihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Dan lebih dahsyat ayat 26. Tiap hari menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ini lebih mempunyai makna, dia meminjam tapi udahlah, buat kamu aja lah, gak usah balik lagi. Karena saya sudah kaya. Dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita masih takut, kita masih harus punya pengalaman dengan Yesus. Lihat, Yohanes 15 ayat 7 sebagai pegangan kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa aja, saya akan kasih.
Ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdoa masih takut dan masih gelisah, masih khawatir, jangan-jangan Bapak Ibu masih tinggal di luar. Tapi Yesus, firman Tuhan malah pagi ini mengajak kita semua, tinggallah di dalam aku. Punyailah pengalaman bersama aku. Dan ingat, percayalah penuh. Karena ketika kita takut, kita sedang menghina Yesus itu adalah Allah yang besar. Kita hanya berkata Yesus berarti kecil. Tetapi kita mau seperti Daud. Pedang dan tombak kamu bawa. Tetapi aku bawa nama Yesus. Bapak Ibu jangan andalkan dunia. Amin. 2025 ini kita akan masuk. Pajak akan naik. Tetapi berkat Tuhan juga pasti akan naik. Karena anak cucunya itu tidak pernah meminta-minta roti. Jangan tinggal di luar Tuhan. Coba kita nyanyikan satu pujian. Kuasamu terlebih besar. Tuh Papi mau. Saya mau, bukan saya yang nyanyi lebih kuat. Tetapi nyanyian ini menjadi kekuatan Bapak Ibu yang nyanyikan. Bapak Ibu yang harus alami mujizat dari Tuhan. D. Kuasamu terlebih besar. Jangan ada yang diam, semuanya bernyanyi sebagai doa kita. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Musik dipelankan, biarkan jemaatnya. Kuasamu terlebih besar. Katakan Tuhan tambahkan iman kami. Tuhanku terlebih Maafkan kami, ampuni kami kalau kami menghina kuasa-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan kuasa-Mu terlebih besar. Terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan ku percaya Kau bekerja. Kebaikan di dalam hidupku, mendatangkan bukan keburukan, bukan sakit penyakit, kebaikan di
angkat tanganmu. Sambutan lebih besar. Tambahkan iman kami. Tuhanku terlebih Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang takut berikan keberanian. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Menolong hidupku. Sambut Terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat. Katakan bagi Tuhan, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bagi Tuhan, oh, bagi Tuhan, ada yang mustahil. Bagi Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja. Mujizat, mujizat, mujizat. Disediakan bagiku, kudiakan dan dipulihkan. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh lagi. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang tangguh. Mujizat disediakan bagiku, kudiangkan. Bapak Ibu sembah Tuhan 2 menit. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami yakin bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau besar, Engkau hebat. Haleluya, 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 haleluya. Angkat bagiku, kudiangkan, angkat dan dipulihkan. Kudiangkan, kudiangkan dan dipulihkannya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Yesus. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada Kuasa di dalam darah. tinggikan kuasa Yesus. Rasakan mujizat Tuhan, urapan Tuhan. Ada kuasa. Api, 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 api Tuhan. Api Roh Kudus. Fire, fire. Dalam darah, darah anak. Terus ada Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. kuasa Tuhan. Ada Kuasa Roh Kudus. kuasa Di dalam nama Yesus. dalam darah Kuasa jahat, kuasa iblis di dalam nama Yesus. domba
Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah glory, 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 kuasa Holy Spirit, ada kuasa, api, 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 api Roh Kudus, ada kuasa dalam nama kalabak kirebekus, iblis dikalahkan, dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Sekali lagi katakan, dalam nama Yesus, keluarkan suaramu, dalam alat musik yang indah. Yesus ada kemenangan. Katakan, saya menang, saya menang, saya menang, saya menang di dalam Tuhan. Katakan, iblis dikalahkan dalam nama Yesus. Ini dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Sekali lagi, dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, adalah kemenangan. ada pemulihan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kesembuhan, ada kesembuhan. Beri pujian, beri pujian, beri pujian, beri pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam Tuhan tidak ada kutuk, tidak ada santet, tidak ada ilmu hitam yang bisa membalas terhadap engkau. Di dalam nama Yesus, Glory, haleluya. di dalam nama Yesus tidak ada ketakutan, ada keberanian, ada kemenangan, ada mujizat. Glory, haleluya. Kami yakin Tuhan, Natal ini ada sukacita. Amin. Natal hari ini ada kemenangan. Hari ini kemenangan Yesus sudah berikan bagi kami. Di dalam nama Glory, Yesus. haleluya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami terima kekuatan, kuasa, mujizat
dari Allah. Di Haleluya. dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya serahkan acara berikutnya kepada Ibu Anu. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati, haleluya. Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa. Biar kiranya kita semua boleh dipulihkan, mengalami mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perayaan Natal, kita akan melakukan korban persembahan dan nyanyikan pujian. Rayakan Yesus, rayakan.